Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga hari ini selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu semangat, selalu bersyukur dan selalu menjaga protokol kesehatan. Hari ini Ibu Guru akan membahas materi tentang periodisasi masa praaksara berdasarkan perkembangan kehidupan. Tujuan pembelajarannya adalah: yang pertama, siswa dapat menjelaskan perkembangan masyarakat pada masa berburu dan mengumpulkan makanan. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan perkembangan masyarakat pada masa bercocok tanam. Dan yang ketiga, siswa dapat menjelaskan perkembangan masyarakat pada masa perundagian. Perkembangan kehidupan manusia praaksara dapat dibagi menjadi beberapa tahap, yaitu: yang pertama itu masa berburu dan mengumpulkan makanan. Yang kedua itu masa bercocok tanam. Dan yang ketiga itu masa perundagian. Bagaimana perkembangan manusia pada masa-masa tersebut? Untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama itu masa berburu dan mengumpulkan makanan. Masa berburu makanan dibagi menjadi dua tingkat. A. Masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana. Diperkirakan semasa dengan zaman Paleolitikum. Manusia yang hidup pada masa ini masih rendah tingkat peradabannya. Mereka hidup mengembara, pindah dari tempat yang satu ke tempat yang lain sebagai pemburu binatang dan penangkap ikan. Di samping itu, mereka juga meramu, yakni mencari dan mengumpulkan makanan. Jenis makanan yang dikumpulkan misalnya ubi-ubian, buah-buahan, dan daun-daunan. Yang pertama itu kehidupan ekonomi, ya. Kehidupan ekonominya itu masih sangat tergantung kepada alam. Kebutuhan makanan dipenuhi dengan cara berburu hewan dan mengumpulkan umbi-umbian, buah-buahan serta dedaunan yang ditemukan di sekitar lingkungan mereka. Jika sumber makanan di sekitar tempat mereka menipis atau sudah habis, mereka berpindah ke tempat lain. Yang kedua itu kehidupan sosial, ya. Kehidupan sosial di sini manusianya pada masa ini hidupnya tidak menetap. Ya, mereka selalu berpindah-pindah tempat, mencari tempat tinggal baru yang banyak terdapat binatang buruan dan bahan makanan. Yang ketiga itu dengan kehidupan budaya, itu sudah mampu membuat alat-alat sederhana dari batu-batu atau tulang dan kayu. Alat-alat tersebut antara lain adalah sebagai berikut. Itu ada alat batu inti, ya, terdiri dari kapak perimbas, kapak penetak, pahat genggam, dan kapak genggam. Terus ada juga alat serpih, yaitu yang digunakan untuk pisau, peraut, gurdi, mata panah, dan untuk menguliti umbi-umbian. Dan C itu ada alat dari tulang dan kayu. Ya, selanjutnya B, masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut. Diperkirakan semasa dengan zaman Mesolitikum. Kehidupan manusia pada masa ini sudah mengalami perkembangan dibandingkan dengan masa sebelumnya. Manusia mulai hidup menetap walaupun hanya untuk sementara waktu dan mulai mengenal cara bercocok tanam sederhana. Selain itu, tampak kegiatan-kegiatan manusia yang
menghasilkan sesuatu yang belum dicapai pada masa sebelumnya, seperti lukisan di dinding gua atau dinding karang. Yang pertama itu kehidupan ekonomi, ya, manusianya sudah mengenal cara bercocok tanam dengan sistem berladang. Caranya itu menebang hutan, kemudian membersihkan dan menanaminya. Beberapa kali tanah ladang itu dipergunakan dan setelah dirasakan kesuburannya berkurang, maka pindah ke tempat lain. Selain berladang, mereka juga memelihara dan mengembangbiakan binatang. Yang kedua itu kehidupan sosial, ya. Kehidupan manusia masih dipengaruhi oleh cara hidup pada masa sebelumnya. Mereka masih melakukan perburuan hewan, menangkap ikan, mencari kerang, dan mengumpulkan makanan dari lingkungan di sekitarnya. Yang ketiga itu kehidupan budaya, ya. Selama bertempat tinggal di gua, mereka melukiskan sesuatu di dinding gua yang menggambarkan pengalaman, perjuangan, dan harapan hidup, ya. Lukisan-lukisan ini dibuat dengan cara menggores pada dinding atau dengan memberi warna merah, hitam, dan putih. Bentuknya ada berupa gambar tangan, binatang, atau bentuk lainnya. Ya, selanjutnya yang kedua itu masa bercocok tanam. Masa bercocok tanam diperkirakan semasa dengan zaman Neolitikum. Pada masa ini, peradaban manusia sudah mencapai tingkatan yang cukup tinggi. Manusia sudah memiliki kemampuan mengolah alam untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan bercocok tanam dan mengembangbiakan binatang ternak. Manusia sudah hidup menetap dan tidak lagi berpindah-pindah seperti halnya pada masa berburu dan mengumpulkan makanan. Mereka hidup menetap karena persediaan makanan sudah tercukupi. Yang pertama itu kehidupan ekonomi. Manusia tidak lagi sepenuhnya bergantung pada alam. Itu dia sudah mampu mengolah untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kebutuhan makanan dipenuhi dengan cara membabat hutan dan semak belukar untuk ditanami berbagai jenis tanaman, sehingga terciptalah ladang-ladang yang memberikan hasil pertanian. Yang kedua itu kehidupan sosial, yaitu hidup menetap pada masa bercocok tanam memberi kesempatan bagi manusia untuk menata kehidupan secara teratur. Mereka hidup menetap di suatu tempat secara berkelompok dan membentuk masyarakat perkampungan. Yang ketiga itu kehidupan budaya, itu manusia makin mahir membuat berbagai alat atau perkakas. Alat-alat tersebut antara lain sebagai berikut, yaitu A. Kapak persegi, ini digunakan mengerjakan kayu, menggarap tanah, dan alat upacara keagamaan. Kapak lonjong, itu digunakan sebagai cangkul untuk menggarap tanah dan sebagai kapak biasa. C. Gerabah. D. Alat pemukul kulit kayu, ya, ini digunakan untuk memukul-mukul kulit kayu hingga halus. Dan E. Perhiasan berupa gelang dari batu dan kulit kerang. Ya, selanjutnya 3 itu masa perundagian. Masa perundagian diperkirakan semasa dengan zaman perunggu. Kata perundagian berasal dari bahasa Bali atau undagi, yang artinya adalah seseorang atau sekelompok orang atau segolongan orang yang mempunyai kepandaian atau keterampilan jenis usaha tertentu, misalnya pembuatan gerabah, pembuatan perhiasan, atau pembuatan sampan. Yang pertama itu kehidupan ekonomi. Masyarakat pada masa perundagian telah mampu mengatur kehidupannya.
Kegiatan yang dilakukan tidak lagi sekedar untuk memenuhi kebutuhan hidup, melainkan untuk meningkatkan kesejahteraan. Kegiatan pertanian di ladang dan sawah masih tetap dilakukan. Pengaturan air dilakukan agar kegiatan pertanian tidak sepenuhnya bergantung pada hujan. Hasil pertanian disimpan untuk masa kering dan mungkin juga untuk diperdagangkan ke daerah lain. Selanjutnya, yang kedua itu kehidupan sosial, yaitu hidup menetap di perkampungan yang lebih besar dan lebih teratur. Perkampungan ini terbentuk dari bersatunya beberapa kampung hingga jumlah kelompok penduduk bertambah banyak. Masyarakat tersusun dalam kelompok yang beragam. Ada kelompok petani, ada pedagang, ada pula kelompok undagi atau pengrajin atau tukang. Selanjutnya yang ketiga yaitu kehidupan budaya, yaitu di mana manusianya sudah mahir membuat berbagai peralatan atau perkakas. Alat-alat yang dihasilkan terbuat dari logam, digunakan untuk bertani, bertukang, peralatan rumah tangga, perhiasan, dan sebagai alat perlengkapan upacara dan pemujaan. Demikianlah pembahasan hari ini. Semoga bermanfaat. Ibu guru ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.